Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya video seorang warga negara asing, WNA, asal Ukraina berinisial IK, 28, yang mengaku menjadi korban penculikan di Bali. Dalam rekaman video yang viral tersebut, IK tampak menangis dan mengklaim mengalami luka serius. Ia memohon agar keluarganya segera membayar uang tebusan sebesar 10 juta $, atau setara dengan 157 miliar rupiah. Peristiwa dugaan penculikan WNA di Bali ini dilaporkan terjadi di kawasan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kronologi kejadian di Jimbaran Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jensen Avitus Panjaitan, dalam data disebut Kombes Pol Arya Sandi, membenarkan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan resmi terkait kasus tersebut. Laporan awal diterima oleh Polsek Kuta Selatan pada Minggu, 15 Februari 2026 malam, ujar Arya Sandi saat memberikan keterangan pers kepada awak media. Berdasarkan keterangan pelapor yang merupakan rekan korban, peristiwa bermula sekitar pukul 22.30 WITA di kawasan Jimbaran. Saat itu, korban Ika bersama dua rekannya tengah mengendarai sepeda motor untuk berlatih di medan tanjakan. Namun, saat salah satu rekan melaju lebih dahulu dan menoleh ke belakang, Ika dan satu rekan lainnya sudah tidak terlihat di jalur tersebut. Saksi kemudian kembali ke titik awal dan mendapati informasi bahwa mereka diduga telah diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Di TKP, saksi hanya menemukan barang-barang milik korban berupa telepon genggam, tas, dan dompet yang kemudian diamankan sebagai barang bukti awal, jelas Arya Sandi. Polisi telusuri keaslian video viral terkait video yang memperlihatkan kondisi Ika dengan klaim patah tulang rusuk dan kaki. Polda Bali menyatakan masih melakukan pendalaman teknis. Hingga saat ini, polisi belum bisa memastikan lokasi pengambilan video tersebut. Dibuat di Bali atau di mana? Sampai sekarang kami masih menelusuri itu, tegasnya. Tim Siber Polda Bali bersama penyidik saat ini tengah melacak sumber asli unggahan untuk mengetahui konteks video secara utuh. Dalam rekaman tersebut, Ika sempat menyebut bahwa aksi penculikan di Kuta Selatan ini dipicu oleh persoalan uang yang melibatkan orang tuanya di negara asal. Status korban dan pemeriksaan saksi muncul spekulasi di media sosial yang menyebutkan bahwa korban merupakan anak dari sosok berpengaruh dalam jaringan kriminal di Dnipro, Ukraina. Namun, pihak kepolisian meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh. Kita belum tahu kaitannya dari mana. Yang kami tahu yang dilaporkan adalah WNA, kata Arya Sandi. Berdasarkan data keimigrasian, status Ika di Bali adalah sebagai wisatawan mancanegara. Hingga saat ini, tim gabungan dari Polsek Kuta Selatan, Polresta Denpasar, dan Polda Bali telah melakukan langkah-langkah signifikan. Pemeriksaan saksi, sebanyak 10 orang saksi telah dimintai keterangan. Pengamanan CCTV, rekaman kamera pengawas di sepanjang jalur Jimbaran telah diambil untuk memetakan pergerakan terduga pelaku. Olah TKP, tim Inafis Polresta Denpasar telah menyisir lokasi kejadian untuk mencari jejak fisik. Ada sekitar kurang lebih 10 saksi yang sudah diperiksa, termasuk alat bukti kami amankan. Kami berupaya mencari sumber-sumber yang valid untuk mengungkap kasus ini, tambah Arya Sandi. Polda Bali menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan intensif, lidik. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan cepat guna menjaga citra pariwisata Bali sebagai destinasi yang aman bagi warga asing. Kami berkomitmen untuk segera mengungkap kasus ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, pungkasnya. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya di media sosial terkait keamanan di wilayah hukum Polda Bali.